Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para akhwat, para ummahat dan para muslimah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tema kita di waktu siang ini bagaimana mengatasi insecure dan kesehatan mental ibu rumah tangga di ketika mengurus rumah tangganya. Jadi bagaimana mengatasi insecure ya. Insecure ya, ini istilah yang insyaallah sudah paham ya. Insecure berarti merasa tidak aman, merasa tidak nyaman ya, dan merasa mungkin tertinggal jauh dari wanita-wanita pada umumnya di zaman ini ya, karena memilih menjadi ibu rumah tangga atau fokusnya mengurus rumah tangga serta beberapa problem mental ketika kita mengurus rumah tangga ya. Memang kita berada di zaman sosial media yang mungkin memunculkan rasa insecure ya. Ya, tentunya muncul rasa insecure pernah terlintas, pernah melewati benak saya menjadi ibu rumah tangga saja, atau mungkin tidak seperti teman-teman kuliah yang dulu, tidak seperti teman SMA yang dulu, yang sebagian memutuskan menjadi wanita karir. Mereka kerja di kantor, mereka punya gaji sendiri, mereka punya jabatan, mereka punya kedudukan, mereka bisa keluar bebas, mereka bisa jalan-jalan sendiri, mereka bisa mandiri, bisa mencari uang sendiri, bisa mengirim uang kepada orang tua, bisa memberikan hadiah pada orang tua, bisa memberikan hadiah kepada teman-teman, dan serba mandiri. Sedangkan aku seorang ibu rumah tangga yang di rumah tidak punya jabatan, bisa jadi juga tidak punya penghasilan, sekiranya mencari dapatnya sedikit, tidak bisa bebas keluar seperti teman-teman wanita karir, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Tidak bisa keluar kemana-mana karena punya anak kecil, punya bayi, melahirkan terus, dan bergantung kepada suami. Tidak bisa pakai pakaian yang bagus seperti wanita-wanita karir di luar ya, pakai baju, pakai jas kantor, pakai pakaian kebesaran, ya, pakai pakaian yang menunjukkan kedudukan yang mulia di masyarakat. Sedangkan aku merasa insecure di rumah, hanya pakai daster aja, pakai baju ala kadarnya, mau beli baju aja susah. Dan berbagai macam insecure ya di zaman sosial media ini. Ya, dan semakin bertambah karena namanya sosial media ya, melihat postingan teman SMA, melihat postingan teman kuliah, mereka udah sukses, udah menjadi wanita karir, dan tentunya merasa insecure. Atau
qadarullah ya memiliki banyak anak dan kecil-kecil lagi ya, sedang pegang bayi ya, melihat postingan teman pengajian jalan-jalan sama suaminya, melihat postingan teman-teman pengajian sedang kuliner sama suaminya, sedangkan suamiku sibuk masih struggle mencari uang, tidak pernah jalan-jalan, tidak pernah staycation ya, hanya fokus mengurus anak di rumah. Ini merasa insecure ya, melihat postingan teman-teman pengajian, apalagi sampai ada yang posting umroh bareng suami. Masya Allah, siapa wanita mana yang tidak ingin umroh dengan suaminya? Sampai di Mekah Madinah diberikan emas. Masya Allah, semoga dimudahkan ibu-ibu, amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak insecure dari rumah tangga ya. Ibu-ibu rumah tangga yang fokus di rumah banyak insecure-nya kalau ditinjau dari sisi psikologis. Ya, contohnya insecure tidak bisa merawat tubuh dengan bebas ya. Saya ibu rumah tangga ya, buat apa tampil cantik? Ibu rumah tangga pakai daster aja di rumah. Ya, ibu rumah tangga tidak perlu ke salon, tidak perlu perawatan. Berbeda dengan ibu-ibu yang meniti karir. Di kantor harus terlihat cantik, rapi dan sebagainya. Tidak bisa merawat tubuh. Bisa juga insecure karena dibawa oleh suaminya ke kampung suami, jauh dari orang tua, jauh dari ibu, dan jauh dari keluarga-keluarga tercinta. Sampai di kampung suami ternyata harus tinggal di suatu perumahan namanya Pondok Mertua Indah. Satu rumah dengan mertua, satu rumah dengan ibu mertua. Ya, ini juga insecure ya. Dan berbagai macam insecure ya dari ibu rumah tangga ya, dimulai dari berbagai macam komentar orang-orang tentang anak. Kalau belum punya anak maka semua lisan mengarahkan kepada sang istri, kok belum punya anak, padahal salah suami juga. Kalau anaknya tidak terurus maka semua lisan berkomentar kepada ibunya, anaknya nggak diurus, anaknya nakal, anaknya ini, padahal di situ ada peran suami juga. Ketika rumah tidak beres, yang suami yang disalahkan istri juga. Masakan nggak enak, istri juga dikomentarin. Itu semua insecure, ya, merasa dihakimi, semua salahnya ibu, semua salahnya ini, dan insecure juga tidak mendapatkan pengakuan karena di masyarakat kita sampai sekarang ibu rumah tangga masih dianggap suatu hal yang remeh, tidak punya pekerjaan. Istrimu ngapain? Nganggur di rumah. Demikian juga dari ilmu psikologi modern ya, ibu rumah tangga lebih sedikit memiliki waktu me time. Waktu me time sedikit. Dan masih banyak lagi perkara insecure dan problem mental ibu rumah tangga. Mudah-mudahan bisa kita bahas di waktu yang singkat ya, sebentar lagi zuhur. Bagaimana solusi semua ini? Alhamdulillah semua solusi ini ada dalam Islam, dalam sunnah ada semuanya. Bagaimana Islam benar-benar memuliakan wanita, bagaimana Islam memerintahkan seorang suami memuliakan istrinya, bagaimana Islam memerintahkan anak untuk berbakti 3 kali lebih dari kepada ibunya dibanding ayahnya. Semua solusi ada dalam Islam. Ya, bahkan peran ibu dalam rumah tangga sangat vital. Keceriaan rumah sesuai dengan keceriaan ibu, dan muram durjanya rumah sesuai dengan kemuraman sang ibu. Apabila ayah sakit, rumah dan anak masih bisa ceria. Tapi apabila ibu yang sakit, sangat sulit rumah tersebut dan anak-anak menjadi ceria. Bahkan semua manusia dengan tabiatnya, dengan fitrahnya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah tanamkan, sepakat muslim, non muslim, beriman, kafir, semangat,
ibu adalah intri dari sebuah rumah tangga. Ya, demikian juga banyak ungkapan-ungkapan dari syair-syair Arab mengatakan ummi anti jannati, wahai ibu engkau adalah surgaku. Ibu adalah surga dan air mataku, wahia jannati wa aini, ibu adalah surgaku dan air mataku. Demikian juga ibu yang membawa kebahagiaan. Ummi qaghaimah, ibu selasa awan, tahmilu humumaha jami'an, ibu menanggung seluruh kesusahan keluarga. Wala tumtiruna illa faraha, meskipun begitu dia selalu menghujani kami dengan kebahagiaan. Dan sangat banyak kita bicara tentang hadis, nas, tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Sangat banyak. Karena wanita sangat istimewa kedudukan dalam Islam. Ketika kecil, wanita menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Ketika dewasa, wanita menjadi penyempurna setengah agama suaminya. Dan ketika menjadi ibu, maka ibu di bawah telapak kaki. Maka surga di bawah kaki ibu. Ini Islam, Masya Allah, sangat memuliakan. Ya, jadi solusi insecure dan problematika mental dari ibu yang fokus di rumahnya ada dalam Islam. Dan ini sebaik-baik konsep dan sebaik-baik solusi. Ya, begitu dimuliakan. Ketika kecil wanita menghalangi orang tuanya dari api neraka. Nabi SAW bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati wa huwa wadhamma asabi'ahu. Barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan, punya dua anak perempuan, dia didik, dia besarkan sampai dinikahkan, diberikan pendidikan terbaik, maka akan datang di hari kiamat, katanya Nabi, dia dan aku seperti jari, yaitu dekat. Jadi yang punya dua putri sekarang ini menghalangi dari api neraka dan menjadi tetangga Nabi di surga. Dan ini perkara yang tidak mudah, karena ada sahabat yang pernah datang kepada Nabi, sahabat laki-laki, dia berkata kepada Nabi, uridu murafataka fil jannah. Wahai Nabi, aku ingin menemani engkau di surga. Kemudian Nabi berkomentar, qad sa'alta an 'azim. Sesungguhnya engkau telah meminta perkara yang besar, ini berat. Kalau ingin bertetangga dengan aku di surga berat, katanya Nabi. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku supaya bisa jadi tetangga, engkau tambah lagi sholatmu. Padahal yang nanya sahabat. Sedangkan punya dua anak perempuan, maka bersyukur. Ya, didik dengan baik, kasih pendidikan yang terbaik, ya, agar dia besok menjadi sebaik-baik suami, sebaik-baik istri, dan sebaik-baik ibu kelak. Maka katanya Nabi akan bertetangga dengan Nabi di surga. Maksudnya apa? Akan masuk surga yang tertinggi dan makom tertinggi di surga. Ketika dewasa, perempuan menjadi penyempurna setengah agama suaminya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, iza tazawajal abdu faqad kammala nisfal iman falyattaqillah fil nisfil baqi. Kalau seseorang laki-laki menikah telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah di sisa setengahnya. Ya, perempuan menyempurnakan setengah agama laki-laki. Dan ketika sudah menjadi ibu, maka para anak-anak akan berlomba-lomba berbakti. Kenapa? Karena surga di bawah kaki ibu. Dan hadis yang lebih sahih, kalau hadis yang menyebar jannatu tahta aqdamil ummahat, ini hadis yang menyebar, sebagian ulama mendoifkan. Tetapi ada hadis juga yang lebih sahih insyaallah, ya, lebih baik sanadnya, yaitu hadis Nabi SAW kepada seorang sahabat. Ditanya, apakah engkau masih punya ibu? Maka sahabat bertanya, na'am, iya. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabat ini, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Ya, teruslah engkau bersama ibumu,
temani ibumu terus, karena surga di bawah kedua kaki ibumu. Lihat bagaimana Islam, Masya Allah, sangat memuliakan wanita. Dan banyak sekali kalau kita bahas bagaimana Islam memuliakan wanita. Allah perintahkan para suami memuliakan, ya, Allah perintahkan anak berbakti. Ya, ini luar biasa, ya, Islam. Jadi sebenarnya jawaban umum dari berbagai macam insecure tersebut, kita kembali kepada agama. Istri kembali kepada agama, suami kembali kepada agama. Jawaban dari semua insecure tersebut secara umum. Ya, kita lihat tadi anak berbakti kepada ibunya 3 kali. Nanti bapak, ibu dulu. Ya, ibu dulu pokoknya, bapak nanti aja. Ibu dulu 3 kali malah. Ya, menunjukkan. Demikian juga dengan pesan Nabi SAW kepada para suami. Fattaqullaha fin nisa, wahai para suami, bertakwalah kalian mengenai urusan istri-istri kalian. Bertakwalah terhadap istri-istri kalian. Takutlah kepada Allah. Kalian menelantarkan, kalian melalaikan, kalian tidak peduli dengan urusan istri kalian. Kalian cuekkan, kalian lalaikan, kalian telantarkan istri kalian. Fattaqullaha fin nisa. Nabi telah memerintahkan para suami, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian para suami telah mengambil istri kalian itu dengan amanah dari Allah. Kalian ambil dari bapaknya. Dengan apa? Bi amanatillah. Dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian halalkan kemaluan istri kalian dengan kalimat Allah. Dan di situ Nabi mengingatkan para suami agar takut kepada Allah, karena kalian ambil itu bawa-bawa nama Allah. Kita ambil anak gadis orang. Jadi seorang suami mengambil anak gadis orang dari bapaknya itu pakai nama Allah. Pakai nama Allah. Bi amanatillah, bi kalimatillah. Maka disebut takutlah pada Allah, wahai para suami. Menelantarkan, tidak mengurus, tidak memberi nafkah, tidak memperdulikan. Ya, kenapa? Karena sebelumnya dia disayang oleh bapaknya, dia dimanjakan oleh bapaknya, dia dibelai oleh ibunya, dan dia bermain dengan gembira bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba kalian ambil pakai nama Allah, kemudian kalian telantarkan, kalian bahkan yang lebih parah, kalian teror, kalian ajak berkelahi, kalian pukul, kalian ceraikan, dan kalian bahkan kalian binasakan. Ini solusi dalam Islam. Ya, bahkan para ulama membahas, ya, karena bagaimana besarnya kedudukan ibu dalam Islam. Sangat sulit membalas bakti ibu. Sangat sulit membalas. Diriwayatkan dari Abi Burdah, suatu hari sahabat Ibnu Umar melihat seorang penduduk dari Yaman. Penduduk dari Yaman, dia sedang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Jadi dari Yaman ke Mekah, dia menggendong ibunya. Kemudian dia tawaf sambil menggendong ibunya. Dan penduduk Yaman ini pun mengeluarkan syair, innilaha ba'iruha al-mudallil. Ya, aku ini adalah hewan tunggangan ibuku yang sangat patuh. Wa in usistu rikabuha lam uz'as. Apabila tunggangan lain ada yang lari, maka aku tidak akan lari dari ibuku. Begitu berbaktinya anak ini kepada ibunya. Lalu orang lain bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah orang ini bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepada ibuku? Maka Ibnu Umar menjawab, engkau tidak membalas budi ibumu, walaupun dibandingkan setarik napas yang dia keluarkan ketika melahirkan. Sangat sulit membalas bakti ibu, karena ibu mengeluarkan 4 air. Pertama, air berupa darah ketika melahirkan. Kedua, air berupa susu ketika menyusui. Ketiga, air ketika berkeringat mengurusi
memandikan, dan keempat, air mata haru dan air mata kesedihan. Air mata haru melihat anaknya berhasil, dan air mata kesedihan melihat anaknya tidak kembali kepadanya. Demikian Islam sangat memperhatikan, dan banyak dalil-dalil menceritakan tentang ibu, bagaimana diperintahkan memperhatikan para istri. Ini solusi secara umum dari problematika insecure yang dialami oleh para ibu, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya menjadi ibu rumah tangga adalah sebaik-baik pekerjaan di muka bumi. Jangan terpengaruh, ya, terpengaruh dengan berbagai macam pemikiran, terpengaruh dengan berbagai macam pemikiran feminis liberal, terpengaruh dengan postingan-postingan di sosial media. Jangan terpengaruh, ya, karena feminis liberal, ya, banyak, ya, perempuan punya hak, perempuan punya ini. Sebenarnya itu sejatinya menghancurkan hati, menghancurkan perempuan. Ya, perempuan tidak bahagia. Ya, karena yang memerintahkan wanita di rumah, mengurus rumah adalah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu cara wanita berbahagia. Siapa yang perintahkan? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Rabb semesta alam, Rabbul alamin. Dia yang paling tahu bagaimana cara perempuan bahagia yang sesungguhnya. Ya, yaitu dia di rumah, sesuai dengan fitrahnya, fitrah seorang ibu, memegang anak, mendidik anak, bahagia memegang bayi, memegang anak-anak, itu fitrah ibu. Fitrah ibu yang tidak bisa lepas jauh dari anaknya. Ya, kadang rindu, baru lepas, baru hilang sebentar, baru berpisah berapa jam dengan anaknya sudah rindu. Ya, fitrah seorang ibu yang dia fokus mendampingi suaminya. Pekerjaan terbaik di muka bumi. Ya, dan saya pribadi pun sangat bersyukur istri saya fokus di rumah. Dan ini fitrah. Jangan pernah terpengaruh dengan pemikiran feminis liberal, ya, bisa dapat uang sendiri, bisa ini. Memang bisa, insya Allah Islam tidak melarang, ya, tetapi jangan sampai lupa fokus, lupa dengan tugas ibu yang utama. Sedangkan pemikiran-pemikiran itu menyebabkan wanita kehilangan fitrahnya dan lupa dengan fokusnya, lupa dengan anak, lupa dengan melayani suami, dan sehingga apa yang terjadi, rumah tangga retak dan sebagainya. Ya. Jangan lupa fitrahnya sebagai ibu dan sebagai istri. Dan tidak jarang, banyak sekali perempuan yang terpaksa bekerja curhat, ya, Ustadz, kita sudah hilang dari fitrah. Ya, kita memang kerja di luar. Ya, pertama kita jarang ketemu anak. Jarang ketemu anak. Kalau sudah ketemu anak udah capek. Ya, ini fitrah kita sedih. Saya sedih meninggalkan anak. Yang kedua, kalau kita sudah punya penghasilan sendiri, kadang-kadang boros. Kita boros. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tidak bisa melayani mas suami dengan maksimal. Kemudian yang keempat, tidak jarang wanita karir ini terlibat perselingkuhan di kantor. Mereka mengakui sendiri terlibat perselingkuhan di kantor. Ya, Masya Allah. Waliyazubillah. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran di luar. Demikian juga kita perlu bijak, ya, menyikapi postingan teman-teman, Instastory-nya teman-teman, WhatsApp story-nya teman-teman, ya. Karena tidak semua hal itu sama. Dan demikian juga bagi para akhwat yang sudah tahu, kalau jalan-jalan sama suaminya jangan posting terus. Para akhwat yang sudah tahu sedang kulineran sama keluarga, jangan posting terus, pamer. Para akhwat yang dapat rezeki pergi umroh berdua sama suami, jangan posting terus dari hari pertama sampai hari 9, 10, non-stop pamer, non-stop. Ini menyebabkan insecure teman-teman pengajian yang lainnya. Banding-bandingkan, karena kemampuan orang berbeda-beda, rezeki orang berbeda-beda, menyebabkan insecure.
Ya. Bagaimana insecure secara umum? Kita harus bangga sebagai ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga bukan pengangguran. Ibu rumah tangga itu multi role, multi peran. Ibu rumah tangga menjadi perawat ketika anak-anak sakit. Ibu rumah tangga menjadi hakim ketika anak-anak bertengkar. Ibu rumah tangga menjadi desainer ketika mengatur rumah. Ibu rumah tangga menjadi koki memasakkan masakan yang disukai suaminya dan anak-anak. Dan ibu rumah tangga menjadi juru bicara di sekolah buat anak-anaknya. Dan demikianlah banyak pekerjaan yang dipegang oleh ibu rumah tangga. Menjadi pelayan bagi suaminya, memasakkan, ya, menjadi asisten pribadi suami, ya, menjadi penasehat suami, menjadi hakim, menjadi pimpinan bagi anak-anaknya. Ya, dan sekali lagi secara umum untuk mengatasi permasalahan insecure dan problema mental ibu-ibu, ketahuilah bahwasanya fokus di rumah sebaik-baik pekerjaan, harus bangga. Jangan pernah terpengaruh, ya, karena wanita yang meniti karir juga, jadi kalau suaminya pergi gelap pulang gelap, ternyata dia juga sama. Dia juga sebagai istri pergi gelap pulang gelap. Ini juga banyak tersimpan cerita yang menyedihkan. Cerita-cerita yang tidak kalah sedih. Ya. Hanya dapat cerita yang enak-enak saja dari kaum feminis liberal. Seolah-olah ibu rumah tangga itu suram, ibu rumah tangga itu depresi, ibu rumah tangga itu terkungkung, ibu rumah tangga itu seperti kura-kura dalam perahu, ibu rumah tangga itu tidak terbuka pikirannya, ibu rumah tangga nggak pernah kemana-mana. Jangan pernah terpengaruh. Sebaik-baik pekerjaan berada di rumah. Demikian juga dengan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, wa buyutuhunna khairul lahun. Dan rumah-rumah kalian lebih baik dari kalian, lebih baik. Itu secara umum mengatasi insecure. Lalu bagaimana secara khusus mengatasi poin-poin tadi? Kita bahas dengan singkat, ya, karena waktu kita sangat terbatas. Dan mungkin lebih baik kita perbanyak tanya jawab sepertinya, ya. Kita jawab dengan singkat, bagaimana mengatasi insecure? Wanita tidak bekerja, tidak punya uang. Jawabannya, Islam tidak pernah melarang wanita bekerja. Enggak pernah, tidak ada. Ini hanya dongeng-dongeng dari wanita feminim liberal. Islam enggak pernah melarang. Wanita boleh bekerja. Siapa yang bilang enggak boleh? Wanita menghasilkan uang boleh. Ya, tentunya dengan syarat. Yang pertama, ya, tidak melalaikan tugas sebagai ibu dan istri. Yang kedua, mendapatkan izin suami. Yang ketiga, tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya, seperti menimbulkan fitnah, ya, bisa menggoda laki-laki orang, menggoda suami orang, menggoda anak laki-laki orang. Ya, jadi boleh para istri bekerja menghasilkan uang, dan sekarang malah mudah. Ya, ada jualan online, tidak perlu keluar, tidak perlu nganter, buat kue di rumah, jualan online, jualan ini, bisa menghasilkan uang. Akan tetapi nasihat para ulama kita, kalau memang suami sudah mencukupi, sudah cukup, lebih baik fokus. Ya, karena mencari uang tidak mudah, butuh tenaga, butuh energi dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengatasi insecure, tidak bisa pergi keluar-keluar, tidak bisa kemana kesini dan sebagainya, kemana-mana bawa bayi capek. Jawabannya, justru itu kebahagiaan. Kemana-mana bawa anak, bahagia sama anak, dan insya Allah bisa dikomunikasikan dengan suami akhir pekan jalan-jalan. Ya, meskipun cuma ke Indomaret, Alfamaret beli apa gitu, ya. Bisa kemana jalan-jalan bisa. Kemudian insecure, tidak bisa pakai pakaian bagus di rumah, dasteran lagi, udah daster, lecek, robek lagi gitu, ya. Ya, siapa yang bilang tidak harus cantik? Bahkan Islam memotivasi perempuan berhias di rumah, pakai pakaian yang bagus. Minta sama suami apa pakaian. Tidak harus daster, pakai pakaian yang bagus. Kalau bisa, istri bisa membeli pakaian dinas dipakai tengah malam. Bisa. Ya, ada pakaian dinas dipakai buat tengah malam. Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Beli parfum yang harum, boleh. Ya, kemudian insecure, tidak bisa merawat tubuh, merawat kecantikan, bisa.
di rumah bisa workout, bisa olahraga, biar kurus, biar kulitnya seger. Ya, kemudian minta dibelikan suami ya skincare. Ya, atau kadang-kadang kalau suaminya mampu diantar ke salon, boleh, saya bilang enggak. Ya. Saya bilang tidak seperti itu. Kemudian merasa insecure, merasa dihakimi, komentar dan sebagainya. Ya, begitulah kehidupan. Manusia pasti mengomentari. Bukan hanya ibu rumah tangga dikomentari, semua ustadz dikomentari. Ya. Ustadz pun dikomentari, ustadz. Ya, ustadznya kaya, ya Allah, ustadz pasti makan uang jamaah. Ustadznya miskin, ya Allah, ustadz gak mau kerja. Ya, mengharap amplop terus gitu kan. Serba dikomentari semuanya. Ya, jadi insecure perempuan dikomentari, rumah, anak, apa semua itu. Kenapa? Ketahuilah semua dikomentari. Tidak ada yang tidak komentar. Apalagi kita di Indonesia. Di Indonesia sapi mati karena gosip tetangga. Di Indonesia gitu ya. Semua dikomentari. Maka solusinya adalah ya kita menyerahkan kepada Allah, nggak usah diambil hati. Ya. Kemudian insecure tidak mendapatkan pengakuan manusia, tidak perlu mendapatkan pengakuan manusia. Kita minta ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu. Dan wanita-wanita yang di luar mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pergi gelap pulang gelap untuk mendapatkan pengakuan manusia, sesungguhnya dia yang insecure. Justru banyak wanita-wanita karir yang insecure. Lebih banyak mereka malah. Karena dunia keras, dunia luar itu keras. Ya, mencari uang itu keras, banyak ujiannya. Ya, banyak hal, mereka insecure, stres juga. Ya. Dan insya Allah pengakuan dan ridho dari Allah sebaik-baik ridho dan pengakuan. Cari ridho Allah saja. Dan mencari ridho suami ini lebih baik. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuk wa naruk." Perhatikan posisimu di hadapan suamimu. Sesungguhnya suamimu itu surgamu dan nerakamu. Istri yang solehah mencari ridho dan pengakuan suami. Berbeda dengan wanita yang di luar. Ya, wanita yang melalaikan rumah tangganya, dia cari ridho manusia. Dan betapa banyak rumah tangga hancur. Dan konsep seperti ini kita lihat di barat. Kita lihat di barat, coba lihat. Di barat, ya, di Eropa, Amerika, Jepang, negara-negara maju. Tidak ada konsep pembagian tugas laki-laki di luar, istri di rumah, nggak ada. Kita lihat di sana di Eropa, Amerika, pernikahan bukan sesuatu yang sakral. Mereka nggak mau nikah karena ujung-ujungnya cerai. Mereka lebih suka kempul kebo. Ya, mereka juga tidak mau punya anak, child free, bahkan nggak mau nikah. Kenapa? Karena pernikahan bukan sesuatu yang sakral. Pasti cerai, pasti ribut. Kenapa? Karena tadi tidak ada pembagian tugas yang jelas. Laki-laki cari uang, perempuan pun cari uang. Egonya muncul keduanya. Kalau kamu bisa selingkuh di kantor, saya juga bisa selingkuh di kantor. Ya. Bahkan banyak perempuan gak mau punya anak. Karena dia harus cari uang, kerja, ngurus anak lagi. Kemudian setelah punya anak, anaknya tidak diajarkan berbakti pada orang tua, hilang. Apakah ini yang kita inginkan? Enggak. Ya, jadi sebaik-baik konsep Islam. Jadi buat apa mendapatkan pengakuan seperti itu? Kita mencari dari manusia, kita mendidik orang di luar, mengelola orang sampai malam, sampai sore. Tapi anak kita dididik oleh, mohon maaf, babysitter. Jadi kita ini mendidik orang, ngatur orang di luar, berhasil. Tapi anak dididik oleh babysitter. Ini bukan pengakuan namanya. Ya. Dan demikian juga pembahasan-pembahasan yang lainnya, mungkin untuk materi kita cukupkan dulu ya. Karena waktu zuhurnya sangat dekat ini. Baik, kita cukupkan para akhwat, para ummahat dan para muslimah. Kemudian di sisa waktu ini kita gunakan untuk tanya jawab. Dan mudah-mudahan saya bisa menjawab.
Ya, ada pertanyaan. Bagaimana menghadapi pasangan yang ketika emosi melakukan silent treatment? Paham silent treatment ya? Lagi emosi didiemin. Dan menghadapi pasangan yang mudah tersulut amarah, gampang meledak-ledak. Ini pasangannya berapa ini? Satu, ini kan silent treatment, didiamkan. Terus tiba-tiba mudah tersulut amarah, marah-marah. Mungkin ini dua sikap ya. Kadang didiemin ya, nggak disapa. Kadang tersulut amarah. Bagaimana Islam mengajarkan ketika terjadi konflik rumah tangga? Kalau kita bicara tentang konflik rumah tangga, maka ini kalau secara khusus perlu didudukkan dua-duanya. Jadi solusi rumah tangga itu didudukkan dua-duanya, bukan hanya satu pihak, dipanggil juga pihak yang lain. Jadi konflik rumah tangga nggak bisa satu pihak, harus dua pihaknya. Dua-duanya dipanggil, kalau bisa didudukkan bareng. Itu cara menangani konflik rumah tangga yang sudah memuncak. Sehingga kalau jawaban secara umum, ya ini dua suami istri ini dua-duanya pergi ke penengah atau islah, atau disebut dalam Al-Quran dengan hakam. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini secara umum. Kemudian bagaimana bagaimana dengan suami yang melakukan silent treatment? Nah, ini juga tidak boleh. Ada ayat yang berbicara tentang ini terkait dengan dibiarkan, yaitu enggak dicerai, tidak juga dinafkahi, tidak dijadikan istri, tidak juga dicerai. Allah berfirman, "Fatazaruha kal mu'allaqah." Jangan engkau biarkan jangan engkau biarkan istrimu itu kal mu'allaqah, menggantung. Dahannya tidak menjulang ke langit, akarnya tidak menghujam ke tanah, tapi menggantung. Ini maksudnya ada suami, cara nyiksa istrinya adalah dia biarkan istrinya, tidak dikasih nafkah, tidak diajak ngobrol, tapi tidak diceraikan juga. Ini fatazaruha kal mu'allaqah. Tidak boleh. Dan dia tunggu istrinya yang ngajukan hulu, karena kalau istri yang ngajukan hulu, maka istri wajib mengembalikan mahar. Wajib hukumnya. Ini namanya fatazaruha kal mu'allaqah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Intinya silent treatment ini apapun derajatnya nggak boleh. Nggak boleh ya, didiamkan, nggak boleh. Apalagi sifat dasar perempuan itu ya memang harus di drama-dramanya itu harus diminta maaf gitu ya. Ya, kalau salah itu kita minta maaf sekali nggak cukup, minta maaf lagi, nggak cukup, minta maaf lagi, nggak cukup, minta maaf. Memang gitu perempuan harus digituin, minta maafnya 1000 kali. Memang begitu ya, pengen itu. Jadi nggak boleh, makanya silent treatment ini sisaan bagi perempuan. Ini dalam Islam. Demikian juga tidak boleh marah-marah, emosi ya, karena laki-laki adalah pemimpin. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Sebab suami jadi pemimpin karena Allah telah melebihkan sebagian dari perempuan. Dan dimaksudkan melebihan di sini adalah kelebihan dalam mengendalikan emosi karena dia pemimpin. Makanya tidak boleh ya seperti itu. Ya, lalu bagaimana caranya ya menasihati suami? Kalau tidak bisa melalui pihak ketiga, kalau tidak bisa juga menggunakan hakam. Ya, menangani. Jadi tidak akan menyelesaikan solusi cuma ngadu suami sana sini, nanya hukumnya sana sini ya. Bagaimana hukum suami ini? Bagaimana hukum suami seperti ini? Bagaimana? Enggak bisa itu. Tetap harus dipanggil suaminya. Tetap dipanggil suaminya. Kalau mau solusi yang nyata, suaminya dipanggil. Dudukkan. Seperti itu. Insyaallah ya.
Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa menjawab, insyaallah. Strategi apa yang bisa diterapkan untuk mengatasi perasaan terisolasi dan kesepian wanita di rumah? Kalau punya anak insya Allah nggak kesepian ya. Ya mungkin anak-anak sudah besar, sudah pada mondok ya. Bagaimana caranya? Ini sahal insya Allah, mudah ya. Maksud wanita di rumah itu bukan wanita nggak boleh keluar-keluar, masih boleh wanita keluar-keluar dengan syarat-syaratnya. Ya pertama tentu izin suami, yang kedua silakan bergabung ya dengan komunitas ibu-ibu majelis ilmu, datang ke kajian, komunitas memasak, kemudian ngumpul-ngumpul sama perempuan, boleh ngobrol-ngobrol hal-hal mubah, boleh masak di rumah. Ya mumpung anak-anak sekolah minta izin suami mau ngumpul di rumah Ummu Fulanah, di sana masak, di sana apa, jangan gosip ya. Ya memang enak itu ya, memang enak istilahnya ibu-ibu pertama itu janjian masak. Ya mulailah ngiris bawang, ngiris daging, ngiris roti, akhirnya mengiris kehormatan wanita lainnya. Gosip soalnya. Boleh itu, siapa bilang? Jadi boleh keluar ibu-ibu. Ya apalagi mungkin anaknya udah gede ya, anak sudah mondok, sudah apa, suami ngantor, ada waktu kan? Ada waktu dari pagi sampai zuhur, itu keluar nggak apa-apa, izin suami. Karena anak-anak udah besar, keluar. Ya mencari teman yang baik. Ya mungkin demikian insyaallah ya. Habis? Hah? Habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari salah satu umahat. Beliau ini menikah dengan seorang duda cerai mati. Pernikahan beliau baru 1 tahun dan beliaunya itu merasa insecure karena setelah menikah banyak keluarga suaminya yang kadang-kadang menceritakan bagaimana baiknya almarhumah istrinya. Dan setelah menikah baru tahu bahwa keluarga suaminya awal menolak gitu loh sama si istri itu tadi. Dan ini sangat mengganggu teman saya. Dan dia merasa tidak percaya diri untuk menjadi istri, serba salah dalam melakukan tugas rumah tangga. Itu bagaimana Ustadz sebaiknya dilakukan istrinya itu? Syukran. Assalamualaikum mungkin saya warahmatullahi wabarakatuh. ini ya. Tadi sudah di suaminya wafat, kemudian baru ketahuan suaminya. Suaminya itu istrinya sudah meninggal 1 tahun, tapi keluarganya itu sering bercerita tentang kebaikan istrinya. Jadi istrinya yang baru ini merasa kayak insecure gitu Ustadz. Jadi bingung harus bagaimana dan tidak percaya diri di tengah keluarga seperti itu. Sebentar, saya masih belum nangkap ya, tadi kepotong kayaknya. Jadi ada istri, ya. Suaminya? Istri itu menikah dengan seorang laki-laki. Menikah dengan seorang laki-laki, ya, terus? Lelaki itu istrinya baru meninggal baru 1 tahun. Oh iya. Dan keluarganya itu sering menceritakan kebaikan mantan istrinya yang sudah meninggal itu. Oh iya, baik. Iya seperti itu Ustaz. Oh yang meninggal ini istrinya ya. Oh jadi mungkin ada seorang laki-laki, istrinya meninggal 1 tahun yang lalu, kemudian menikah dengan perempuan ini gitu ya. Kemudian keluarganya sering menyebutkan kebaikan-kebaikan istri yang lama yang sudah meninggal seperti itu, dan mulai merasa insecure seperti itu ya. Kejadian ini dialami oleh Aisyah. Kejadian ini dialami oleh Aisyah. Bahkan kalau tadi yang menyebutkan kebaikan-kebaikan istri yang sudah meninggal itu keluarganya, ini Aisyah yang menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah, Nabi sendiri. Nabi sendiri yang menyebutkan. Sampai-sampai Aisyah cemburu. Karena
Khadijah udah wafat lama. Khadijah wafat di tahun 10 kenabian. Di tahun ke-13 kenabian hijrah. Dan di situ Nabi mulai berumah tangga. Jadi Khadijah itu sudah wafat 3, 4, 5 tahun yang lalu. Dan Nabi mulai membangun rumah tangga bersama Aisyah di Madinah. Dan termasuk kebiasaan Nabi kalau menyembelih hewan, kurban dan sebagainya, maka Nabi memerintahkan sahabatnya untuk mengirim sebagian daging kepada keluarganya Khadijah dan sahabat-sahabat Khadijah. Dan demikian juga Nabi memuliakan sahabat-sahabat Khadijah, didahulukan, dan keluarganya. Sehingga dan beberapa kali Nabi pun menyebut bagaimana jasa-jasa Khadijah di depan para sahabatnya. Sehingga membuat Aisyah cemburu dan insecure berarti. Sampai-sampai Khadijah marah besar kepada Nabi, cemburu ya. Kemudian Aisyah mengatakan pada Nabi, Khadijah, kenapa engkau sering menyebutkan kata-kata Khadijah? Bukankah dia nenek tua renta, qad halakat, nenek tua renta yang Aisyah tidak menggunakan kata wafat atau tuwfiyat, tetapi Khadijah menggunakan kata-kata halakat, artinya binasa. Jadi ringkasnya, Khadijah terus kamu sebut. Bukankah dia nenek tua yang sudah binasa? Qad abdalakallahu bijariyatin. Qad abdalakallah, engkau Allah telah menggantikan Khadijah dengan gadis muda seperti aku. Insecure ya. Tapi Nabi membalas Aisyah dengan inni ruziktu hubbaha. Sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada aku cinta kepada Khadijah. Ini terjadi gitu ya. Artinya apa? Rasa cemburu itu wajar. Jadi wajar. Jadi jangan anggap ini suatu hal yang insecure ya. Cemburu itu wajar. Seperti itu. Jadi Aisyah pun merasakan yang sama. Ini hal yang wajar. Dan kalau memang istri sebelumnya baik, kita tidak bisa melarang keluarga tersebut menyebut memang baik. Jadi pertama supaya nggak insecure, ya ini suatu hal yang normal ya. Hanya saja kalau berlebihan tentu tidak baik. Sehingga kalau keluarga tersebut kadar menyebutkannya terlalu sering, mungkin itu ya sering-sering, maka kita bisa pesan pada suami supaya suami memperingatkan keluarga, silahkan sebut kebaikan-kebaikannya asal jangan di depan istrinya yang sekarang. Nah itu kita bisa titip pesan sama suami. Jadi dua solusinya. Pertama, insecure seperti ini wajar. Kemudian kalau memang berlebihan silahkan sampaikan kepada suaminya. Ya, jadi tidak melarang keluarganya menyebutkan kebaikan, tapi jangan sebutkan di depan istri yang baru. Mungkin demikian, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Hah? Langsung atau ini? Ya, mungkin yang online dulu enggak Pak? Boleh, insyaallah. Biar terfasilitasi. Ada pertanyaan via online, jadi ini infonya suami saya nggak sholat ya.
KDRT, tidak peduli. Kalau jalan keluar barang-barang ditinggal, apalagi tuh? Ya udah bersabar 6 tahun, akhirnya tidak tahan pulang ke rumah orang tua. Ya. Mungkin jangan langsung pulang ke rumah orang tua ya, karena masih ada hak suami di situ. Jadi kalau sudah seperti ini, ya harus ini bicara baik-baik sama suami gitu ya. Karena kalau kita bicara fikih, apakah boleh minta cerai? Boleh jawabannya. Kalau minta cerai ya, ini bicara fikih. Karena udah nggak sholat. Semua fatwa ulama boleh. Hampir semua fatwa ulama nggak sholat suami boleh minta cerai. Tapi ingat, katanya boleh, boleh ya, bukan wajib, bukan apa gitu ya. Karenanya ini ya dimusyawarahkan dengan keluarga besar. Dimusyawarahkan dulu dengan keluarga, dengan ibu kalau punya, dengan orang tua, dengan saudara dimusyawarahkan. Ya. Kalau memang pengen pisah, sampaikan ke suami begitu. Sampaikan ke suami baik-baik. Kalau begini terus ya saya memilih jalan pisah gitu. Karena harus diperjelas ya. Kalau sekedar pulang sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Kalau kita bicara fikih nggak boleh pulang tanpa izin suami. Makanya harus disampaikan. Dan kalau memang tidak bisa ngobrol langsung sama suami, boleh ngangkat hakam, perwakilan. Fabasu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Boleh dalam Islam. Ngangkat hakam atau wakil, juru bicara. Dari keluarganya, nanti misalnya dia punya kakak laki-laki, nanti kakak laki-lakinya datang kepada suaminya. Nih adik saya gitu ya, sudah ngangkat saya jadi hakam nih, saya pengen ngomong sama kamu. Ngomong, ya ini terus terang aja, ya dia udah merasa tidak tertunaikan haknya, tidak dianggap jadi istri. Jadi ini adik saya bilang, kalau begini terus dia pilih berpisah. Sampein. Jadi jangan kabur, justru kalau kabur langsung itu malah nggak jelas statusnya nanti ya, malah itu ya. Jadi sampein pada suami lewat juru bicara hakam, jelas gitu loh. Jangan abu-abu. Ya bahkan kalau sudah mantap ya, sudah mantap setelah diskusi sama keluarga mantap, bilang aja lewat hakam. Kalau begini terus ya, daripada kamu tidak menganggap keluarga kamu, adik saya sebagai istri, antum silakan ceraikan. Keluarga kami sudah sepakat, sudah ikhlas gitu. Sampai jadi jelas. Ya, kalau memang jelas, kalau memang diceraikan, ya udah jelas berarti kan. Tinggal kembali kepada pulangkan aku ke rumah orang tua aku kan gitu kan ya. Tapi ingat ini semua boleh minta cerai, ingat boleh ya. Selebihnya itu tetap dimusyawarahkan dengan keluarga besar. Apa jalan terbaik? Tidak harus cerai ya. Masih banyak jalan yang lain, tinggal dimusyawarahkan. Ya, seperti itu insyaallah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan insyaallah. Tutup ya udah. Azan. Baik para jamaah sekalian, para akhwat, para muslimah, karena ini sudah mau azan, sebentar lagi azan ya. Kita cukupkan materi yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.